senang pakai dicutek sebagai tahu rambutnya pendek begini rambut pendek mirip cewek semuanya dan dia senang aksesoris perempuan. Apalagi kalau orang tuanya lepas kontrol, gawat. Kan di kota di sini, kota tua kan banyak ada. Di kota tua di kota tua suka ada tuh yang begitu tuh. Pantau. Harus paham di mana titik-titik orang-orang, jangan sampai masuk ke ranah bahaya kalau pada mana kampung kita karena banyak sama orang-orang yang dia kasihan perempuan nggak laku. Perempuan akhir zaman itu kan perempuan makin banyak, laki makin sedikit. Ada banyak perempuan. No, di Palestina, di Syria banyak. Janda banyak laki-laki. Nah, yang dibunuh kan laki-laki. Di negara-negara yang punya apa? Rata-rata yang menjadi sasaran pembunuhan dalam penjajahan itu siapa? Pasti laki-laki, otomatis banyak istri yang statusnya janda. Akhir zaman begini, laki doyan sama laki, kasihan perempuan. Nah, kan nggak mikir disebut tadi udah nggak normal tadi. Lu punya anaknya gimana? Nah, itu statusnya. Oh bisa aja anak asuh dalam status agama nggak dapat ahli waris. Ayo, nggak dapat ahli waris. Terus apa lagi? Terus mau jadi walinya gimana? Nanti kalau nikah itu anak itu udah dari kesana udah salah semua, udah ngaco semua. Hati makanya awas ke cewek-cewek ya. Nanti di bedak mau jadi bedak penyakit limis. Ciri-ciri tangannya nih, kalau cowok yang udah mulai dia tangannya kasar dah. Kalau tangannya lembut, hati-hati ciri ini kemarin. Dan ngerinya apa? Mukanya keibuan, kakinya kesebelasan. Ngeri mah kayak gitu. Mukanya keibuan, cantik. Pas lihat kakinya kesebelasan, bulunya otot. Walau dibahimatin yang lebih parah lagi ini. Junub gara-gara apa? Merkosa kambing kurban diperkosa. Udah berat ke bawah. Udah berat ke bawah, lihat kambing nganggur udah. Yang begitu udah gak ada obat ya. Itu efek apa? Gara-gara pusing minum pembantu begitu tuh. Walau libahin. Tapi statusnya kalau memang dia doyan sama kambing, tetap nyuruh statusnya wajib mandi, itu maksudnya. Kalau ada seorang laki misalnya, ada cowok doyan kambing, tapi juga doyan kambing, makan daging kambing, bukan doyan ininya. Kambing kurban sampai sapi kurban, wah lumayan malamnya hajar dulu aja lah. Gimana kalau itu udah beres? Statusnya gimana? Mandi tetap, itu statusnya junub itu. Berarti harus mandi junub. Udah tambah dosa, juga wah udah dokter itu. Walau ibadah mati. Amin mayitin. Ada cara buka. Meskipun kalau di kitab Sabina kan misalnya ada orang mati mayat anak cewek masih muda perawan tinggi, wah dia hajar dulu tetap
maksudnya nggak disuruh mandi, enggak. Yang wajibkan mandi itu udah double dosanya begitu. Awas, mau dihindari. Tapi tidak menutup kemungkinan makin akhir zaman makin, kan di antara tanda akhir zaman itu ya di surah Yasin wasyamsu tajri di mustaqarril laha dari kata takbirul azizil, itu penjelasan ayat itu. Nanti menjelang akhir zaman matahari itu udah bosan, matahari ngelihat manusia yang ada di bumi ini dosa udah makin merata, orang yang mau ngajak ke kebaikan makin sedikit. Matahari bosan, itu matahari mau hilang. Kemana itu matahari? Diam di bawah aras. Itu matahari diam di bawah aras, terus minta sama Allah. Udah bosan ngapain lagi? Tapi sama Allah nggak tetap matahari disuruh balik lagi ke tempat peredarannya. Terus itu matahari berangkat pergi lagi seperti biasa di tempat makomnya ya seperti biasa di tempat edarnya, tapi tidak mau muncul selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Itu matahari setelah dibawa aras minta ke Allah. Kalau bahasa kita mah bosan. Aras, matahari, lauh mahfuz bisa ngomong. Allah menciptakan lauh mahfuz itu. Lauh mahfuz itu bisa ngomong, punya rasa dan ada akal. Nah itu matahari. Jadi kalau bulan bisa ngomong, bulan itu bisa ngomong, matahari juga bisa, semua makhluk itu bisa ngomong. Tapi beda makhluk, beda cara bicara. Nah, kemudian itu semut lagi ngobrol bikin kopi. Ya kopi mah, mana semua pojok. Dengar ngobrol. Buat teman tikus ngobrol. Sama semua bisa, cuma cara beda makhluk ya beda cara ngobrol, Matahari itu balik lagi ke ruang edan, tapi tidak mau muncul selama 3 hari 3 malam. Malam pertama manusia belum sadar, ini yang hari kiamat, manusia belum sadar. Baru ngeh-ngehnya di malam kedua. Siapa yang pertama kali mengetahui siasat, mengetahui keadaan ini? Yaitu yang orang golongan sekelompok manusia yang paham itu, yaitu orang yang biasa bangun malam. Pas dia waktu baru mau tahajud, bangun malam yang sudah biasa tahajud, bukan baru belajar tahajud, yang sudah biasa. Ini udah mendarah daging, kayak kamu makan, gak biasa sehari kamu makan nasi gak enak kan? Beda gitu. Hanya orang yang sudah biasa bangun malam, bukan orang yang baru bangun malam, atau baru belajar bangun malam, yang sudah biasa. Orang yang manusia yang pertama ngerti itu hari tahajud, orang-orang yang sudah biasa bangun malam, yang sudah bangun ya tahajud, ya aurat wirid dan sebagainya. Di malam kedua khawatir. Kok kenapa? Kalau bahasa sekarang gini, udah 24, kok matahari udah belum muncul dari timur. Itu matahari udah bosan nerangin bumi ini. Aslinya protes lah bahasa. Malam kedua manusia yang yang bukan ahli tahajud belum sadar. Akhirnya pas malam kedua bangun sholat lagi, besok pagi belum muncul juga. Tapi di jam udah jam 6.
Di situ baru mereka sadar, ini mungkin yang disebut kiamat. Ini tanda terakhir. Akhirnya para ahli tahajud, orang-orang yang beriman, di situ nangis, kumpul di masjid, nangis. Orang-orang yang imannya lemah, yang udah alim wasiat semua, dia belum sadar, nangis di setiap kampung itu. Dari sekian banyak keluarga cuma segelintir doang yang diam di masjid. Pada diam di masjid, banyak bikin tobat. Terus di malam ketiga semua mulai panik. Baru semuanya mulai panik. Matahari belum muncul juga. Nah di hari ketiga matahari baru turun, mulai terbit. Cuman terbitnya di hari ketiga itu matahari bukan di tempat terbit keluarnya. Di hari ketiga itu matahari keluarnya bukan di tempat terbit, tapi keluarnya di tempat terbenam. Di hari ketiga itu tempat terbenam di mana? Di barat. Itu matahari keluar dari barat. Udah keluar dari barat, matahari baru aja sampai tengah istiwa, berarti waktu duhur, baru nyampe tengah hari gitu. Jibril alaihissalam datang, menarik itu matahari dengan kedua sayapnya, dibalikan kembali ke barat. Malaikat Jibril alaihissalam menarik kembali matahari, dibalikin ke barat. Ada apa? Di wilayah barat, di tempat terbenamnya matahari, di situ ada satu gerbang yang sangat panjang. Itu disebut pintu taubat. Itu Jibril nutup matahari, narik matahari untuk menutup pintu taubat itu. Pintu taubat ditutup dengan matahari, beres. Terus 3 hari 3 malam itu matahari kembali muncul seperti biasa. Itu disebut proses matahari terbit dari barat. Jadi keterangan dari tafsir Yasin bukan. Terus si matahari seperti biasa normal. Orang-orang yang nggak ada iman dalam kalbunya punya iman fenomena. Setelah matahari, ini proses dekatnya nih. Setelah matahari itu terbit dari barat, itu udah nggak ada lagi amal baik, tobat diterima, itu beres. Jadi fenomena 3 hari 3 malam itu nggak ada matahari, itu seperti itu proses mau ditutupnya pintu tobat. Setelah muncul dari barat, setelah tengah hari doang, dibalikin lagi sama Jibril alaihissalam buat nutupin pintu taubat. Dari situ udah beres. Manusia berbuat apapun udah gitu. Setelah itu matahari kembali normal dari timur turun dari barat. Sampai kapan? Sampai usia kuda bayi. Sebelum itu kuda bisa ditunggangi. Harinya hari apa? Jumat. Kapan? Waktu subuh. Jam berapa? Nggak tahu. Jumat yang mana? Banyak pokoknya Jumat. Jadi di situ rahasianya beres. Kapan itu 3 hari 3 malam itu? Nggak ada yang tahu. Saya bangun malam terus man. Bangun malam saya ahli bangun malam. Main apa? Main FF. Beda cerita saya. Kalau main FF lah paling dikasih tahunya isyarat apa? Datangnya Intel. Datang Intel, minta narkoba, tiganya tarik. Manajernya juga tukang judi, jadi tarik jadi narkoba. Mau ampun-ampunan tetap dicap kan, tergantung duduknya. Sok duduk ngaji udah malam, 2 kali duduk. Tuh hati-hati tuh. Yang jadi pertanyaan, kita nggak tahu 3 hari.
Sementara kita dosa banyak, tobat masih malas-malasan. Diajak berbuat baik, malas. Emangnya kita udah banyak amal. Diajak tobat, ogah-ogahan. Emang lu betul bersih dari dosa? Ada jaminan di situ. Nah, kita nggak tahu kapan. Bisa jadi besok, bisa jadi malam ini. Kehendak Allah. Makanya dari itu terus disilang fungsinya istiqomah. Kalau kita suka istiqomah, insya Allah hati-hati. 3 hari 3 malam itu beres. Kalau seperti ini, 3 hari 3 malam itu udah malam terus. Matahari nggak muncul, tidur terus. Senang, wah tidur bebas terus-terusnya. Tidur bebas. Kamu tidurnya puas, mati udah ya. Jadi itu. Jadi makin akhir zaman makin di sini Pak malam kucing doang apa penting bisa wudhu aja. Bangun ini proses bangun malam gini. Kalau kamu bangun malam, saya suka bangun malam mah. Tapi kalau sholat, aduh masih berat. Ya udah, gak usah sholat malam. Lu bangun malam, masuk kamar mandi, beres gitu. Udah mah, itu ngapain? Jangan masuk kamar mandi doang. Kalau habis kencing, wudhu. Lu udah sembuh apa? Udah terserah kamu. Nyampe ke wudhu. Kalau ngomong sholat malam agak berat, kamu bangun malam ke kamar mandi, kencing, keluar dari kamar mandi itu udah harus punya wudhu. Minimal itu dulu. Nggak wudhu duduk di kursi. Dari saja itu sholat malam. Minimal sampai wudhu dulu gitu. Kalau udah wudhu masa beda rasanya. Nanti kamu punya ya syukur. Ya minimal atau baca istighfar 3 kali. Saya nggak sempat. Minimal gitu. Lanjut lagi itu di akhir jam. Jadi proses kiamat tadi ya. Dan ini disebut rahasia nggak akan tahu. Kalau hari dikasih tahu hari Jumat kiamat. Waktunya waktu bukan waktu subuhnya, di pas keadaan mendekati waktu subuh. Jadi pas lagi senang, pulas-pulasnya tidur, maling keluar jam 3-an. Gitu. Mana ada maling keluar jam 11 jam 9? Bukan maling namanya rampok. Masukin. Walau bahimatin. Yes. Jadi wajib mandi junub bagi orang yang punya hadas besar. Dengan sebab apa? Karena sebab hubungan suami istri. Terus apa lagi? Hubungan suami istri kan berarti kan diduhuli hasyafah ke parji. Tapi ada hasyafah dimasukkan bukan ke parji, kemana? Ke lubur. Tetap harus mandi junub. Itu kan ke dubur siapa? Dubur manusia. Gimana kalau hasyafahnya dimasukin ke dubur ayam, kambing misalnya, tetap harus mandi junub. Nah, ini yang barang ini. Ini wa ilam yahsul insanu, walaupun tidak merasakan enak. Wa ilam yahsul insanu, walaupun tidak menghasilkan inzal itu apa? Kenikmatan keluarnya air mani. Walaupun air maninya nggak keluar, ada rasa apa-apa, tetap wajib mandi junub. Wa imma binuzulil mani, atau dengan keluar mani. Mau air maninya keluar atau kagak keluar, tetap mandi junub. Yang jelas, mau itu hasyafah masuknya cuma helmnya doang, mau masuk 5,5, apalagi semuanya, tetap wajib mandi junub. Ini kan dalilnya. Wa illam yasul insal wa imma binuzulil mani. Tadi yang dimaksud dari hati, ukuran mau masuknya semua, sedikit, tetap wajib mandi. Dan wa'ilam yasul inzalun, walaupun tidak menghasilkan, tidak merasakan apa-apa, dalam arti tidak keluar air mani. Wa'ima binuzulil mani, atau keluar air mani.
Ini bagi laki-laki berarti kan keluar air mani. Karena tugas laki-laki ini masuknya. Terus walau bighairi ilajin, dan meskipun tidak memasukkan zakar. Keluar air mani tapi nggak dimasukin zakar, nggak dimasukin siapa? Perempuan tadi ini mah, kok bisa? Tadi dulu bilang kal hasili hinawi, seperti hasil dari mimpi. Perempuan yang mimpi jima misalnya, keluar air mani tapi kan belum nikah. Nah itu jatuh, itu pertanda nggak balik dan wajib mandi besar. Walau lagi, meskipun tidak memasukkan zakar, keluar air mani, apaan? Bentukan pasti dimasukin. Walau dan bermula itu orang yang junub. Walau dan bermula orang yang junub, orang yang mandi. Walau dan tetap bagi orang yang mandi. Fardoni, mempunyai dua fardu. Maksudnya fardu mandi, kalau kata Safina apa? Fardul musri isnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Udah segitu doang. Fardu mandi kan dua di Safina. Kalau di sini bahasa dari ulama fardoni. Walau dan bermula, dan itu tetap kepada orang yang mandi. Fardoni, mempunyai dua fardu, dua kewajiban. Maksudnya orang yang melakukan mandi besar itu tugas intinya adalah dua kewajiban. La yasihu illa bihima, tidak sah mandinya jika tanpa dua rukun tadi, dua fardu tadi. Apa yang dua itu? Fardu mandi yang dua macam itu.